Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari kelas MI 4B Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 11 yaitu mengenai Switch Security Configuration atau pergantian keamanan konfigurasi. Terus tujuan dari modul ini itu akan menjelaskan penerapan port security, terus pengurangan VLAN attack, mengurangi DHCP attack, kemudian mengurangi ARP attack, kemudian mengurangi STP attack. Nah, tujuan dari topik ini adalah yang pertama itu menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan MAC address. Kemudian yang kedua itu menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan DHCP attack, kemudian menjelaskan cara mengkonfigurasi ARP untuk mengurangi serangan ARP attack, kemudian menjelaskan konfigurasi port flash dan BPDU untuk mengurangi serangan STP attack ya. Yang pertama itu implement port security, penerapan keamanan port ya. Nah, pada penerapan keamanan port ini akan diamankan dua layer attack, di mana beberapa yang paling mudah digunakan oleh pretest, tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi dua layer. Yang pertama itu semua port switch itu harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Kemudian yang kedua, sebuah metode sederhana yang digunakan oleh banyaknya administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Kemudian arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown. Ya. Cisco iOS jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu. Port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi berbagai port dapat digunakan interface rank ya, perintah interface rank. Kemudian ancaman MAC address. Ancaman pada tabel MAC address. Metode paling sederhana yang paling efektif untuk mencegah serangan overflow pada MAC address adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Nah, di antaranya itu keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diperbolehkan pada sebuah port. Hal ini memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port atau mengizinkan saklar untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC dan jumlah yang terbatas. Saat port yang dikonfigurasi dengan keamanan, alamat MAC yang dari bingkai dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber maka dikonfigurasikan secara manual atau dipelajari secara dinamis di port.
Kemudian dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi 1. Kemudian keamanan port dapat digunakan untuk mengkontrol akses tidak sah ke jaringan. Kemudian mengaktifkan keamanan pada keamanan port ya. Nah, keamanan port diaktifkan dengan perintah konfigurasi switch port security. Nah, ini kan ada contoh ya, ada contoh di mana perintah switch port security ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses. Yang port akses yang yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual. Nah, secara detail itu port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis atau trunking on. Nah, oleh karena itu, dalam contoh ini, port dikonfigurasikan dengan perintah konfigurasi switch port mode access. Ya, jadi kalau misalnya untuk port ini dia ditolak. Nah, untuk biar bisa diakses, maka menggunakan perintah switch mode access ya. Nah, selanjutnya pengaktifan port security. Gunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan pada port saat ini untuk Fast Ethernet 01 ya. Nah, selanjutnya perhatikan bagaimana keamanan port diaktifkan. Nah, mode pelanggaran diamankan dan beberapa jumlah maksimum alamat MAC address adalah 1. Nah, jika perangkat terhubung ke port, saklar akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Nah, dalam contoh ini, tidak ada perangkat yang terhubung ke port ya, bisa diperhatikan. Dia disable semua. Nah, di sini ada catatan bahwa jika port aktif dikonfigurasikan dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke status error yang akan dinonaktifkan. Selanjutnya, penerapan keamanan pada pengaktifan port security ya. Setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasikan seperti yang ditunjukkan di contoh ini. Nah, selanjutnya, pembatasan dan pembelajaran untuk MAC address. Di sini untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC address yang diperbolehkan pada port itu akan menggunakan perintah. Kemudian kita akan memasukkan perintah di switch config if itu akan memasukkan perintah switch port security maximum value. Nah, di sini ya ini nilai keamanan port default adalah 1. Kemudian jumlah maksimum alamat MAC address aman yang dapat dikonfigurasikan pada saklar dan iOS. Nah, dalam contoh ini maksimumnya adalah 8192. Selanjutnya, saklar dapat dikonfigurasikan untuk mempelajari tentang alamat MAC address ya. Mempelajari MAC address pada port aman dengan salah satu dari 3. Oke. Yang pertama itu mengkonfigurasi secara manual, di mana administrator secara manual mengkonfigurasi MAC address statis dengan menggunakan perintah untuk setiap alamat MAC aman pada port ya. Ini perintahnya kita menggunakan switch port security MAC address ya. Untuk pembelajaran secara dinamis, ketika perintah
ketika perintah sweet port security itu dimasukkan, maka MAC address saat ini untuk perangkat yang terhubung port secara otomatis akan diamankan, tetapi tidak dihubungkan ke konfigurasi yang berjalan. Jika saklar di reboot, maka port harus mempelajari kembali MAC address perangkat. Nah, kemudian yang ketiga itu secara dinamis ya, secara dinamis di mana administrator dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari MAC address secara dinamis dan stick ya ke konfigurasi yang dapat berjalan dengan menggunakan perintah sweetport security MAC address stick. Nah, lalu menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan akan mengcommit alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Selanjutnya, sebagai contoh untuk menunjukkan konfigurasi keamanan Fast Ethernet 0/1, administrator menunjukkan A maksimal 4 alamat MAC address. Secara manual mengkonfigurasi alamat MAC yang aman, lalu mengkonfigurasi port untuk dinamis untuk mempelajari MAC address. Aman menambahkan hingga maksimum 4 alamat MAC yang aman ya. Kemudian gunakan perintah show port security interface dan show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Oke. Selanjutnya, port security engine. Port security engine itu dapat digunakan untuk mengatur waktu engine time ya, engine time untuk alamat yang aman yang statis ya, dan dinamis pada port yang didukung. Yang pertama itu ada absolute dan inactivity, di mana absolute ini alamat yang aman pada port dihapus setelah waktu engine yang ditentukan. Kemudian inactivity atau tidak aktif itu alamat aman pada port yang akan dihapus jika tidak aktif selama waktu tertentu. Selanjutnya, sebagai contoh di sini ya, untuk menunjukkan administrator mengkonfigurasi jenis engine terdapat 10 menit yang tidak aktif ya. Nah, di sini akan menggunakan perintah show port security untuk mengkonfigurasi perubahan perintah. Selanjutnya, mode pelanggaran port security, di mana jika alamat MAC perangkat terhubung ke port yang berada di daftar alamat yang aman, maka terjadi pelanggaran port dan port memasuki status error atau disable. Nah, untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port digunakan perintah sweet port security violation shutdown restrict dan protect, di mana mode ini akan mematikan, kemudian membatasi dan melindungi. Nah, di sini tuh fungsinya itu dia adalah untuk mengaktifkan, kemudian yang ini untuk membatasi port, kemudian ini untuk melindungi port ya. Selanjutnya, penerapan keamanan pada port security VLAN mode. Nah, contoh untuk menunjukkan administrator mengubah pelanggaran keamanan akan menjadi batas. Oke. Output dari perintah show port security interface mengkonfigurasi bahwa perubahan telah dilakukan. Oke. Kemudian, ketika sebuah port dimatikan dan ditempatkan pada status error disable, tidak ada harta yang dikirim atau diterima pada port tersebut.
serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol seperti yang ditunjukkan pada contoh. Di mana pada catatan ini protokol port dan status tautan diubah menjadi down dan LED port akan dimatikan. Nah, selanjutnya implementasi untuk port ya, masih dalam implementasi. Nah, dalam contoh perintah show interface akan mengidentifikasi status port sebagai L disable. Output dari perintah show security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown. Oke. Administrator harus menentukan apa yang harus menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat tidak sah terhubung ke port yang aman. Untuk mengaktifkan kembali port, pertama menggunakan perintah shutdown. Selanjutnya menggunakan perintah no shutdown. Nah, lalu akan memverifikasi port security. Setelah mengkonfigurasi port security pada switch, nah, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa port security telah diatur dengan baik dan periksa untuk memastikan bahwa MAC address statis telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk pengaturan keamanan akan menggunakan perintah show port security. Nah, untuk contoh di sini terdapat 24 interface di mana dikonfigurasikan dengan perintah show port security. Karena maksimum yang diizinkan adalah 1 dan mode violent ini akan dimatikan. Nah, di sini tidak ada perangkat yang terhubung. Oleh karena itu, current count ini 0 untuk setiap interface. Selanjutnya, gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail interface setelah seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Oke. Nah, lalu untuk memverifikasi bahwa MAC address ini telah sticking ya, pada konfigurasi akan digunakan perintah show run. Seperti yang ditunjukkan pada contoh untuk fast Ethernet 0/ itu ya. Nah, kemudian untuk menampilkan semua alamat MAC yang aman yang akan dikonfigurasi secara manual yang dipelajari secara dinamis pada semua interface switch interface, gunakan perintah show port security address untuk menunjukkan seperti contoh di sebelahnya. Selanjutnya akan penerapan keamanan port ya. Di sini ada 2. Yang pertama mengkonfigurasi keamanan port dan memverifikasi keamanan port. Yang kedua itu mengurangi serangan pada VLAN. Nah, serangan pada VLAN ini dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama memasukkan data DTP, kemudian memperkenalkan robust switch dan mengaktifkan trunking. Kemudian tipe lain dari serangan itu VLAN hopping adalah serangan double tagging. Ya, serangan ini dapat memanfaatkan cara perangkat kelas untuk sebagian besar saklar yang beroperasi. Nah, langkah-langkahnya untuk mengurangi
VLAN hopping attack ini yang pertama itu menonaktifkan DTP pada port non-trunking dengan menggunakan perintah show port mode access. Nah, langkah yang kedua menonaktifkan port yang tidak digunakan pada VLAN. Yang ketiga, aktifkan link trunk pada port trunk secara manual dengan perintah switch port mode trunk. Kemudian, menonaktifkan DTP dengan perintah switch port renegociation. Nah, ini. Cara yang kelima itu setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1. Itu menggunakan perintah switch port native VLAN. Nah, tuliskan VLAN keberapa. Kemudian, mengurangi serangan DHCP. Tujuan dari serangan DHCP ini adalah alat sebagai gobbler untuk membuat denial of service DOS untuk menghubungkan ke klien. Dapat diingat bahwa serangan DHCP ini dapat dimitigasi secara efektif dan menggunakan keamanan port karena gobbler menggunakan MAC address sumber unik untuk setiap perintah DHCP yang dikirim ya. Oke. Kemudian pengintaian DHCP. Perintah pengintaian DHCP ini memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP pada port yang tidak dipercaya. Yang pertama itu perangkat bawah kontrol administratif seperti switch, router, server, dipercaya sumber. Kemudian interface terpercaya itu contohnya itu trunklink, switchport. Nah, harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai yang terpercaya. Kemudian device perangkat di luar jaringan. Dan semua port akses biasanya diperlukan sebagai tidak terpercaya sumber. Nah, tabel DHCP dibangun untuk menyertakan alamat MAC address perangkat dari port ya. Nah, akan ditetapkan oleh DHCP perangkat itu. Kemudian alamat MAC terikat bersama. Oleh karena itu, tabel ini disebut dengan tabel DHCP Snoping Binding. Oke. Nah, langkah-langkah untuk mengimplementasi DHCP Snoping itu yang pertama itu mengaktifkan Snoping DHCP ini dengan perintah IP DHCP Snoping. Kemudian langkah yang kedua menggunakan port yang terpercaya dengan mengetikkan perintah IP DHCP Snoping Trust. Kemudian yang ketiga itu pada interface yang dimana DHCP dapat diterima menggunakan konfigurasi interface ya, menggunakan perintah IP DHCP Snoping root. Nah, kemudian untuk step yang keempat itu mengaktifkan DHCP dengan VLAN dengan mengetikkan perintah IP DHCP Snoping. Nah, contoh konfigurasi dengan DHCP itu bisa dilihat ya dari topologi di bawah. Di mana pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan oleh switch 1. Selanjutnya, interface upstream ke server DHCP dapat dipercaya secara eksplisit. Kemudian F0/5 sampai F0/24 itu nggak bisa karena tarif dibatasi hingga 6 paket per detik. Dan pada akhirnya DHCP pengintaian DHCP diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Nah, kemudian gunakan perintah show IP DHCP Snoping
untuk memverifikasi pengaturan pengintaian DHCP. Kemudian gunakan perintah IP DHCP snoping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP. Dengan catatan di sini pengintaian DHCP juga diperlukan secara ARP. Nah, kemudian mengurangi serangan ARP. Dalam serangan ARP, pelaku ancaman dapat mengirimkan balasan ARP di subnet dengan MAC address pelaku ya. Nah, untuk mengurangi kemungkinan spoofing pada ARP dan keperancuan ARP, di sini menggunakan penerapan DAI. Dengan caranya itu yang pertama itu mengaktifkan DHCP secara global, mengaktifkan snooping, DHCP snooping pada VLAN yang dipilih, mengaktifkan DAI pada VLAN yang terpilih, kemudian mengkonfigurasi interface trace untuk DHCP scoping dan ARP inspection. Selanjutnya, pada topologi sebelumnya, S1 menghubungkan pada VLAN 10. Nah, kemudian DAI akan dikonfigurasikan untuk mengurangi serangan spoofing, ARP spoofing, dan ARP poisoning attack ini. Kemudian DHCP snooping akan diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikatan DHCP spoofing. Nah, DAI dapat dikonfigurasikan untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau. Nah, itu ada destination MAC, itu di mana memeriksa alamat MAC tujuan di header Ethernet terhadap MAC target badan ARP. Kemudian search MAC, di mana akan memeriksa alamat MAC sumber header Ethernet terdapat alamat MAC yang mengirimkan badan ARP. Kemudian IP address itu memeriksa ARP untuk alamat IP yang tidak valid dan tidak diharapkan. Termasuk alamat 0 dan 255 ini. Dan semua IP yang multicast. Nah, oleh karena itu, inspeksi ARP, inspect validation SC, nah, di mana memasukkan beberapa perintah IP ARP inspection validate untuk menyertakan satu dari mode validasi. Kemudian mengurangi ancaman STP. Untuk mengurangi ancaman STP, gunakan perintah podfast dan break protokol data unit PBDU. Podfast. Nah, di sini ada podfast, di mana podfast ini membawa port ke status penerusan dan pemblokiran melewati kondisi mendengarkan dan belajar. Nah, kemudian berlaku untuk semua port yang akses pengguna akhir. BPDU good secara error menonaktifkan port menerima PBDU seperti podfast. Menjaga PBDU hanya boleh dikonfigurasikan pada antarmuka yang dipasang ke ujung perangkat ya. Selanjutnya itu podfast dapat diaktifkan ya menggunakan perintah on and interface. Gunakan perintah spaffing tree podfast. Nah, kemudian secara global itu spanning tree podfast default. Oke. Okay.
Nah, kemudian untuk memverifikasi Podfast diaktifkan secara global akan digunakan perintah show running config begging spanning, kemudian show spanning tree summary atau itu. Kemudian untuk memverifikasi Podfast menggunakan perintah show running config interface, kemudian tuliskan tipe atau perintah. Selanjutnya spanning tree interface, kemudian klik tipe atau nomor ya, untuk dapat digunakan untuk memverifikasi. Selanjutnya, mengkonfigurasi PBDU. Di sini untuk mengaktifkan ya, untuk on and interface, mengetikkan perintah spanning tree bpdu guard enable, di mana interface-nya akan dikonfigurasi. Untuk secara global, itu menggunakan perintah spanning tree podfast bpdu guard default untuk mengaktifkan bpdu guard di semua proses. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.